Saudara, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS mulai melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 di berbagai wilayah. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran pendataan adalah Pasar Badung dan Pasar. Di pasar ini, petugas mendata pedagang dan pelaku usaha untuk menghimpun data aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Pendataan meliputi jenis usaha, jumlah tenaga kerja, hingga karakteristik usaha yang dijalankan. Data yang terkumpul akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan ekonomi di masa mendatang. Sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini diharapkan mampu menjadi indikator perekonomian warga dan menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam menelurkan program-program strategis dalam rangka memperkuat perekonomian. Meski telah berjalan, BPS tetap mengimbau pelaku usaha agar memberikan keterangan yang benar dan lengkap kepada petugas, agar hasil sensus mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara akurat dan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Melihat berbagai kendala dihadapi para petugas sensus dalam menjalankan tugasnya, rencananya pendataan akan dilakukan terhadap masyarakat maupun pelaku usaha agar dapat menerima petugas sensus ekonomi dan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan kondisi yang ada di keluarga maupun usaha tersebut. Sehingga potret yang dihasilkan dari sensus ekonomi dapat menggambarkan secara utuh kondisi perekonomian di Kota Denpasar. Sejumlah pedagang menyebut baik pelaksanaan sensus ekonomi tersebut. Mereka berharap hasil pendataan tidak hanya menjadi data statistik, namun juga menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah agar kondisi dan kebutuhan pedagang lebih diperhatikan melalui kebijakan yang tepat sasaran. Dengan adanya sensus ini, jadi kita bisa lebih terdata di pemerintah juga tahu gimana ya rata-rata ekonomi yang di pasar kayak gimana. Bagus untuk mendata pendapatan setiap hari. Jadi kita di Pasar Badung ini. Ibu sering di sensus atau gimana? Nah, Enggak ya, baru pertama. okay. Apa namanya? Merasa terganggu nggak waktu jualannya atau gimana? Kalau sekarang kan sepi, nah. Kalau pas rame itu mungkin gitu, pas ada orang belanja gitu. Cipayana Putra, Kompas TV, dan Pasar Bali. Saudara, Provinsi Bali mulai melakukan sensus ekonomi yang menyasar semua pelaku usaha. Untuk mengetahui progres dan tantangan dalam pelaksanaannya, kita sudah bersama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Agus Gede Hindrayana Hermawan. Pak Agus, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Baik, kabar baik, Mbak. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bersama dengan Kompas TV. Baik, Pak Agus. Ini kan sudah mulai sensus ekonomi 2026 begitu ya, Pak. Untuk progres pelaksanaannya di Bali ini sendiri bagaimana, Pak? Kalau progresnya sampai dengan tadi pagi saya cek di web, kami pantau, jadi kami punya web yang bisa dilihat, web monitoring yang bisa dilihat secara periodik itu. Sampai dengan pagi ini progres kami di Bali itu sudah mencapai 64,6%. Jadi kalau kita bicara target sampai dengan hari ke-40 sebenarnya targetnya sekitar 53,3. Jadi Astungkare pelaksanaan pendataan berjalan cukup lancar karena kalau kita lihat capaiannya sudah melampaui dari target yang kami tetapkan. Meskipun antar daerah memang capaiannya belum terlalu merata, jadi beberapa daerah sudah ada yang mencapai 70%, tapi di beberapa daerah juga berkisar antara 51 sampai 55%. Baik, untuk sensus ekonomi saat ini itu siapa saja, Pak, yang menjadi sasaran, dan apakah ini seluruh pelaku usaha mulai dari UMKM, usaha rumahan hingga perusahaan besar ini akan didata, Pak? Oke, jadi pada pelaksanaan sensus ekonomi yang menjadi sasaran adalah semua pelaku usaha, mulai dari usaha rumahan, dari usaha rumah tangga, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, sampai dengan usaha besar. Bahkan sensus ekonomi kali ini juga memotret kondisi sosial ekonomi rumah tangga untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi perekonomian di Bali dan di Indonesia secara umumnya. Lalu berapa, Pak, jumlah petugas sensus yang diterjunkan di Bali dan kapan ini target seluruh proses pendataannya dituntaskan, Pak? Jumlah petugas di Bali itu 3.774
petugas yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Bali, berkisar antara 500 sampai dengan 600 petugas di kabupaten kota. Yang terbanyak itu di Buleleng karena jumlah rumah tangga dan jumlah usahanya memang relatif lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Jadi, dan target penyelesaian sampai dengan akhir Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus ini. Baik, dalam proses pendataan di lapangan ini apa tantangan terbesar yang dihadapi petugas sensus dan bagaimana BPS mengatasi kendala tersebut agar data yang dikumpulkan ini tetap akurat dan lengkap, Pak? Kalau bicara tantangan mungkin beragam, ya, masing-masing daerah punya tantangannya tersendiri. Tantangan terbesar itu mungkin di daerah perkotaan yang sudah kami jalankan karena beberapa hal, misalnya responden di daerah perkotaan seperti kita ketahui di jam-jam kerja itu susah untuk ditemui. Jadi dari pagi sampai sore itu rumah tangga kadang tidak ada yang tidak ada yang menunggu di rumah tangga tersebut. Jadi petugas tidak bisa melakukan pendataan. Begitu juga dengan beberapa usaha yang ketika petugas datang yang berada di situ bukan orang yang berwenang untuk memberikan informasi terkait dengan sejumlah pertanyaan yang ditanyakan. Misalnya pendapatan, pengeluaran itu yang tidak bisa diberikan oleh petugas. Nah, antisipasi yang dilakukan oleh BPS, oleh kami, beserta petugas dan jajaran itu tentu melakukan, kalau yang misalnya tidak bisa ditemui di saat itu, yang melakukan kunjungan ulang, kemudian begitu juga dengan pelaku usaha, dan yang terpenting yang harus kita siapkan dan antisipasi adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk lebih mensosialisasikan pelaksanaan sensus ekonomi agar masyarakat siap dengan kedatangan para petugas sensus ini. Jadi berkolaborasi dengan pemerintah daerah sampai dengan aparat terbawahnya di lingkungan, di Banjar untuk membantu petugas mendata warga-warga yang susah untuk ditemui. Begitu juga dengan usaha yang susah untuk ditemui. Seperti itu, Mbak. Baik, Bapak, terakhir dan singkat saja, Bapak, apa pesan BPS kepada pelaku usaha di Bali ini agar berpartisipasi aktif menyukseskan sensus ekonomi 2026 ini, Pak? Kami berharap para pelaku usaha di Provinsi Bali khususnya mau menerima kedatangan petugas dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Karena informasi yang kita berikan sekarang itu akan menjadi bahan dalam penyusunan potret besar perekonomian Bali. Tanpa informasi yang Bapak Ibu berikan, maka potret yang terbangun tidak akan bisa utuh. Dan kalau potretnya tidak utuh, maka tidak akan bisa digunakan secara baik untuk pengambilan kebijakan selama 10 tahun ke depan. Dan kalau potret itu tidak utuh, maka kebijakannya pun tidak akan bisa tepat. Dan ketika kebijakan itu tidak tepat, maka Bapak Ibu yang tidak bersedia memberikan datanya, memberikan sumbangan atas ketidaktepatan kebijakan selama 10 tahun ke depan. Jadi mari bersama-sama sukseskan sensus ekonomi dengan memberikan data yang sebenar-benarnya. Terima kedatangan petugas dan berikan data yang sejujur-jujurnya. Baik, terima kasih Pak Agus, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Salam sehat selalu, Bapak. Terima kasih.